membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami harus kuat menghadapi hidup ini. Kami tahu dunia ini tidak semakin baik, tetapi semakin buruk keadaannya. Tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kami dan memberkati setiap langkah hidup kami. Kami terima berkat Tuhan dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Nah, ini kesempatan yang pertama. Biasanya saya BL ya, tapi kali ini diberi kesempatan sama Pak Musa untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Waktu saya lihat brosurnya tuh saya nggak tahu ya, yang ngasih tahu suami saya. Wedi jadwal lopo ya. Jadwal kon bawi lo, mosok toh, terus kapan ya? Desember loh, sesuai ya. Sesuai, nggak tahu brosurnya kapan itu terbitnya. Terus saya pikir khotbah opo gitu ya. Terus besok nek wis cedak wae dipikir ya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan ini firman Tuhan yang akan sampaikan saya hari ini kepada Bapak Ibu semua. Sudah banyak yang mengenal saya? Belum ya? Kenalan dulu ya? Baru pertama kali. Romanya kayak tamu jauh gitu ya. Saya ini orang Caruban asli ya, produk asli Caruban ya. Saya lahir di Caruban. Di sini tuh kalau zaman dulu lahirnya di Budarni ya gitu. Nah, Budarni pasti semua tahu ya, depannya Dun itu dulu. Nah, yang tahu kecilan saya mungkin ada beberapa orang ya, seperti Bu Lastri, ini mungkin ya, sama ibunya Mas Yunus, sama saudaranya mungkin Bu Tipah ya. Kalau yang lain mungkin orang baru ya bagi saya, dan banyak yang dari Madiun ya. Saya dari kecil seperti Samuel ya, tinggal saya di rumah Tuhan ya, di rumah Tuhan sampai hari ini. Umur saya tuh umur saya bukan muda lagi loh ya, hampir setengah abad kurang sedikit. 40 tahun lebih, ya lebihnya enggak saya kasih tahu. Saya tinggal di rumah Tuhan ya. Saya kalau profesi jadi istri saya sudah 22 tahun ya. Jadi ibu saya sudah 21 tahun ya. Jadi anak saya paling besar tuh umurnya 21. Yang nomor 2 umur 16 ya, yang kecil umurnya 11 tahun ya. Puji Tuhan, mereka berkat dalam hidup saya ya. Mungkin perkenalannya itu aja ya. Gak usah banyak-banyak ya. Tema yang saya akan bagikan di tempat ini ya, mungkin saya tidak dikasih tema dan saya juga nggak tanya ya, tapi saya yakin pasti ini menjadi sesuatu di bulan ini dan di tahun depan ya, yaitu tema Natal. Kok pas gitu ya, tema Natal. Pak Musa brosurnya Pranatal ya, ini Pranatal ya. Allah hadir menyelamatkan keluarga ya, sesuai dengan tema PGI ya, Indonesia Gereja-gereja KWI ya, temanya adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga ya. Jadi saya ya ini aja cukup ya untuk disampaikan pada sore hari ini. Nah, keluarga adalah tempat pertama kali kita bersosialisasi ya, berkembang dari anak-anak. Lingkungan sosial pertama yang kita kenal adalah
keluarga, ya. Terus bagaimana supaya kita ini bisa, ya, menyelamatkan setiap keluarga? Tuhan sendiri kan yang memiliki ide untuk membangun satu keluarga, ya, dari Adam dan Hawa. Ya, Tuhan sediakan Hawa untuk Adam, itu kan Tuhan yang memikirkan, ya. Jadi keluarga adalah ide Tuhan sendiri, ya. Untuk setiap kita, kalau kita memiliki keluarga, kan tidak ada ya satu orang pun yang tidak punya keluarga, ya, semua pasti punya keluarga. Kalau masalahnya sekarang mungkin tinggal sebatang kara, yaitu beda lagi, ya. Karena kan semua hadir pasti ada bapak ibunya, ya, ada keluarga yang menghadirkan kita, ya, di dunia ini, ya, ada orang tua, ya. Jadi Tuhan yang punya inisiatif untuk membangun keluarga. Jadi tugas anak-anak Tuhan juga membangun keluarga yang baik, ya, di muka bumi ini. Nah, kita semua mempunyai tugas itu. Caranya bagaimana? Nah, udah langsung aja. Jam berapa? Jam 5 lebih. Yang pertama adalah jadikan Tuhan Yesus itu kepala dalam keluarga kita, ya, dalam rumah tangga kita. Jadikan Tuhan yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Ya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat, ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi kita bertumbuh harus menjadikan Kristus yang adalah kepala. Kalau kita mau berbahagia di dalam keluarga kita, harus Tuhan yang kita taruh menjadi kepala di dalam keluarga, ya, bukan istri, bukan suami, ya, bukan anak, ya, yang memimpin keluarga. Ya. Maksud ada, ya. Kalau suaminya sifatnya keras, ya, otoriter, ya, maunya pasti kemauan suami aja, ya, harus diikuti, nggak mau rundingan. Nah, segala sesuatu diputuskan sendiri. Nah, ini namanya mendominasi. Nah, sebaliknya, apakah ada istri yang mendominasi? Ada, ya, banyak, ya. Kalau suami kalah posisi, kalah status, kalah pendidikan, bisa jadi istri menjadi pemimpin, ya. Dia yang mengambil keputusan segala sesuatu, ya. Kalau saya pernah ikut BB, itu tidak boleh, ya, karena itu namanya satu kapal dua nahkoda. Mimpin, podo pengen mimpin. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam keluarga Kristen, ya. Harus Yesus yang menjadi pemimpin kita, ya. Nanti kita pelajari lebih jauh, ya. Terus apakah ada yang menjadikan anak? Ada, ya. Kalau kalah, ya kan, karena manut didikan yang keliru anaknya, ya, dari kecil dituruti terus, dimanja, anak itu bisa menjadi pemimpin. Lama-lama dia jadi besar, dia akan menguasai orang tuanya. Nah, ini keliru, sangat keliru, ya. Saya juga pernah melihat ada seorang anak yang diasuh oleh mbahnya, ya. Ketika kecil dia nggak dididik dengan benar, nggak diajari mandiri dan lain sebagainya, ya, karena dia dititipkan mbahnya, ya. Namanya mbah, biasanya saya mengamati juga beda, ya, mendidiknya mbah dan orang tua itu beda, ya. Pasti lebih lunak, ya, mbahnya pasti lebih lunak, lebih manut cucunya. Nah, biasanya seperti itu. Seperti kalau saya itu kan juga tinggal bersama orang tua, ya. Kalau cucunya dimarahi gitu, kayaknya mbahnya
nggak terima ya. Kalau dimarahi mesti bahaya yang komplain ya. Disuruh-suruh ya gitu. Lah ya apa mbok ngongkon. Lah terus maksudnya piye kok gak boleh. Lah itu kan anak saya ya harus dididik ya. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Didiklah anakmu ya, orang tua ya, bukan mbah ya. Mbah pasti gak iso didik. Isone yang didik anaknya. Ya, kalau didik cucunya biasanya banyak yang bleser. Ya, jadi otoritas mendidik ada di tangan orang tua. Ya, jadi harus, makanya jangan kesenangan ya, maaf ya. Kalau mungkin ada yang titip karena pekerjaan ya, jangan terus kesenangan nih. Oh sama aku tak titip nih bapak ibuku, terus aku tak kerja dia, sebenarnya golek duit ya. Saya sampai hari ini karena saya hidup di dalam dunia mengajar anak-anak ya, jadi pasti ada perbedaannya ya. Anak yang benar-benar dididik orang tuanya dengan baik dan yang hanya dititip-titipkan mbahnya ya, itu pasti ada perbedaan ya. Nah, meskipun nggak semua mbah ya seperti itu ya, meskipun ada yang tetap bisa mengarahkan, menegur ya, ada sih yang masih bisa mengarahkan ya. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan, hak orang tua itu mendidik anaknya ya. Jadi jangan kebiasaan zaman modern wis tak titip nyai, apalagi dititipnya ke penitipan anak sehari penuh. Wah ya ini tambah sebenarnya apa ya, kurang pas ya. Ya mungkin itu kalau di kota makanya harus ada layanan anak-anak Tuhan ya, yang penitipan anak-anak Tuhan itu penting ya, seperti itu. Jadi kita harus menjadikan Kristus itu kepala di dalam segala sesuatu ya. Dalam memutuskan segala perkara dalam kehidupan rumah tangga kita, kita melihat apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan ya. Apakah keputusan yang saya ambil ini berkenan enggak dengan firman-Nya ya, ketika ada persoalan, masalah yang kita hadapi dalam keluarga, benar enggak yang saya ambil ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya. Kita harus lihat ya, firman Allah ini sudah pas belum ya, apa diabaikan gak suka popo. Nah ini namanya belum menjadikan Tuhan yang utama ya. Kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang pertama yang hampir mirip, ayat yang ke-10 saya bacakan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi ya. Jadi Kristus sebagai kepala segala sesuatu ya. Jadi makanya kalau mau apa-apa harus berdoa dulu ya, benar nggak Tuhan sudah menghendaki ini enggak ya. Mau buka usaha ya, kita ya bukannya sok rohani ya, tapi karena kita anak Tuhan, kita akan mencari damai sejahtera ya. Benar nggak usaha saya ini kira-kira nanti bagaimana ya, harus ikut sertakan Tuhan ya. Jangan berjalan sendiri. Nah ini seperti masuk dalam bahtera ya, ikut Tuhan. Nah, dalam segala sesuatu kita harus taruh Tuhan yang utama, seperti janjinya Pak Matius 6 ayat 32, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Saat kita mengutamakan Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti ya. Kalau kita sudah menaruh Tuhan sebagai pemimpin, pasti berkat itu juga akan mengikuti. Bahkan di ayat yang lain saya nggak nyari, kalau ada kerukunan di sana, maka berkat Tuhan juga akan dilimpahkan ya. Bukan keluarga yang eker-ekeran, aduai, nah nggak ada damai sejahtera ya, nggak akan ada berkat di sana ya. Termasuk di dalam kehidupan kita
bergereja itu juga keluarga kita, ya. Dalam persekutuan di tempat ini kita juga satu keluarga. Lah siapa yang menjadi pemimpin di sini? Ya. Di gereja itu apakah juga Tuhan yang dijadikan kepala? Ya. Di persekutuan ini apakah Tuhan yang dijadikan kepala? Ya. Kalau Tuhan yang dijadikan kepala, ya maka semuanya akan baik, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat. Tapi kalau bukan Tuhan, ya pasti hasilnya tukaran, adu, perpecahan, ya akan terjadi di sana. Sakit hati, ya, menjelekkan satu dengan yang lain. Nah itu kalau bukan Tuhan yang dinomorsatukan. Jadi kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ya. Maka dikatakan di Matius 22 ayat yang 37, ya, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Kalau diulangan, dengan segenap kekuatanmu, ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, ya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, ya, siapapun dia, kita akan mengasihi, kita akan mengampuni. Kalau mereka punya salah, ya, kita akan memaafkan. Ya, itu namanya Tuhan jadi kepala di dalam keluarga. Lalu yang kedua, ya, jadikan sekolah keluarga kita ini, jadikan sekolah karakter yang terbaik bagi anak-anak kita, ya. Kan tadi saya katakan keluarga adalah sosial pertama, ya, tempat sosial yang pertama dikenal oleh kita, ya, anak-anak kita. Makanya jadikan sekolah karakter yang baik di dalam keluarga. Seperti siapa? Ya, seperti di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6. Nah, ini yang di share Pak Musa ini. Keluaran 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Gitu. Sing jianu Pak Musa jarene ngasih anak, terus Abisak jadi artinya itu, ya. Saya ingat, ya. Jadi Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada Musa. Oh iya pasmen, ya. Nah, aku ini loh Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya apa? Kan ini turun menurun. Ketika ada orang-orang leluhur kita yang beriman, percaya kepada Kristus, nah, maka selanjutnya juga akan mengikuti, ya, akan dididik mengenal Tuhan, ya. Sampai hari ini setiap kita yang sudah mengenal Tuhan, kewajiban kita juga adalah mengenalkan Kristus kepada anak cucu kita, ya, harus dikenalkan. Iman kita, warisan iman adalah yang terbaik, ya. Bukan warisan toko, ya, bukan warisan uang aja. Ya syukur kalau punya Tuhan Yesus, punya uang, punya toko. lebih enak, ya. Tapi bukan berarti itu satu-satunya, ya. Harus iman yang utama. Nah, kita kalau pawaan sing gak suge mbok golek sampai elek ya gak suge-suge, ya. Tapi yang terpenting adalah punya Tuhan Yesus, ya, seperti yang dikenalkan Allah ini kepada Musa. Iki loh aku, Allahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Dia mengenalkan dirinya Allah itu. Saya juga melihat, ya, pasti setiap orang di dalam keluarga itu kalau ada leluhurnya, mungkin ya jenengan boleh periksa lagi. Kalau ada dulu mbahnya atau siapa, mbah buyutnya, oh iya mbahku dari Kristus, ya. Terus kok ternyata anak cucunya juga mengikut, ya, karena mereka sudah berdoa, mencari Tuhan, bertelut, ya. Makanya ada jiwa-jiwa yang terus dituai, ya.
Nah ini kita juga terus nggak boleh berhenti, kita juga punya PR untuk generasi yang selanjutnya. Ya, kita harus berdoa untuk generasi-generasi kita. Saya juga mau cerita sedikit seperti neneknya Pak Rino itu. Ya, kalau Pak Rino bukan orang Jaruban ya, Pak Rino asli orang Surabaya. Ya, tapi mamahnya orang Madiun. Nah, omanya Pak Rino itu umurnya sekarang kemarin bulan September itu 93, ya, masih sehat, ya, masih ingat. Nah itu oma itu punya kebiasaan berdoa, baca Alkitab, ya. Meskipun kemarin kita sempat kalau keluarganya mamahnya Pak Rino masih banyak yang Muslim ya, kita hari raya ngumpul dengan keluarganya mama, ya terus menginap kemarin itu di Sarangan. Oma ini ikut, ya. Terus dia merasa di kamar itu aku nggak bisa baca Alkitab loh, kayak di sini ya, kan gitu dia sungkan gitu. Terus ya wes Oma dicarikan cucunya kamar sendiri ya, terus ya wes nanti bisa temani ya. Akhirnya kan saya yang tidur sama oma waktu itu sama mama saya ya. Jadi saya tuh nggak pernah tidur sama mamanya Pak Rino, malah kemarin jadi tidur dengan oma ya, namanya Oma Heti ya. Itu dia lakukan selalu ya, doa anak cucunya tuh yo apal ya, kalau mendoakan mereka tuh apal ya. Terus baca Alkitab dengan setia ya, dia berdoa. Nah, terus cerita, yuk ini kalau nggak salah oma ini ya, punya oma lagi itu juga hamba Tuhan ya, orang Manado ya, tapi kelahiran Teluk Bayur kalau nggak salah ya. Nah itu saya melihat apa, karena oma yang rajin berdoa mencari Tuhan. Waktu itu juga ibadahnya di gereja GKI ya di Surabaya itu ada tim kornya. Nah, kornya tuh oma-oma semua ya, oma-oma. Dia tuh ikut terus ya, sampai akhirnya ke Jakarta ya, ikut anaknya. Terus sekarang udah kembali ke Surabaya. Saya melihat apa? Ketika ada orang-orang yang berdoa ya dari nenek-nenek ini, maka anak-anaknya, cucunya ya dipakai Tuhan ya, luar biasa ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, dari anaknya Oma tuh Pak Jeffrey, Pak Fetri Kumasi itu menantunya ya, istrinya Pak Fetri baru anaknya, adik dari Bapak Dino ya. Itu dipakai Tuhan melayani, dan saya melihat yang sungguh-sungguh juga orang tuanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, anak-anaknya itu loh juga melayani Tuhan ya. Kami enggak janjian ya, terus anak-anaknya mendapat sesama yang melayani Tuhan ya. Bukan saya mengatakan sing lain elek, enggak ya, tapi itu kan ada berkat tersendiri ya di sana, melayani enggak ditinggalkan sama Tuhan ya. Ada keselamatan di sana, di dalam keluarga itu, ketika ada orang-orang yang mau bertelut ya, berdoa ya untuk anak cucunya ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mungkin hasilnya nggak kita lihat langsung ya, tetapi kita akan melihat generasi-generasi selanjutnya juga akan dimenangkan untuk Tuhan ya. Jadi bukan hanya nanti keluarga kita aja, tapi juga orang-orang di sekitar kita ya. Kalau kita mau berdoa bertelut untuk keselamatan mereka ya, pasti akan ada kemenangan ya, jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam perjanjian baru ada contohnya ya, 2 Timotius ya, 2 Timotius ayat yang ke-1, pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 ya. Saya bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dirimu ini Timotius, ya. Nah, di sana juga ada iman keluarga, ya, yang bertumbuh. Neneknya ikut Tuhan, ya, lalu ibunya juga dan anak-anaknya juga, ya, mengikut Tuhan, ya. Jadi tidak akan ada yang sia-sia ketika generasi itu mengenalkan kepada generasi selanjutnya, ya. Demikian pula dengan keluarga saya, ya, yang ini teringat, ya, mama saya, emak saya, ya, ceritanya saya nggak ketemu, ya, saya nggak ketemu karena nenek saya itu sudah meninggal waktu mama saya masih muda, ya, masih remaja, sudah nggak punya mama karena zaman dulu kan anaknya banyak, ya, tidak ada KB, ya. Karena tidak ada KB, berusaha untuk digugurkan, ya, sepertinya itu. Tetapi karena tidak bisa, akhirnya meracuni dirinya sendiri, ya, akhirnya meninggal karena keracunan kehamilan. Itu nenek saya, ya. Itu tapi mami saya tuh sering cerita, mamiku dulu ya setia, ya, berdoa, doa pagi di gereja, ya, mengikut Tuhan, sudah tidak mengikut yang lain, ya, ibadah di gereja, ya. Malah mama saya orang Tuban, ya, orang Tuban asli. Jadi kemarin tuh siapa ya, yang anak istrinya Pak Pendeta Herman, ya. Nah itu satu kampung dengan mama saya, ya, itu. Jadi akhirnya anak-anaknya pun juga mengikut Tuhan dengan setia, ya, bahkan melayani, ya. Mami saya juga, ya, mbah aku kibian kok pengen ngono di apa menikah sama hamba Tuhan, ya, dia bilang gitu, meskipun berbeda suku. Wah, ya, zaman dulu, zaman mama saya masih belum umum, ya toh, orang Jawa dan orang Chinese menikah masih belum umum. Kalau sekarang sudah banyak, ya toh, bercampuran suku, ya, mau sama orang Batak, mau sama orang Nias, mau orang Kupang, ya, banyak. Tapi waktu di zaman papa mama saya itu belum umum, ya. Tapi apa, karena ketekunannya, ya, akhirnya mereka bisa menikah, ya, meskipun dulu nggak boleh karena berbeda suku, nggak boleh, ya, nggak boleh berhubungan, ya. Nanti saya jadi ceritanya ya, tentang orang tua saya, ya, ada ceritanya lagi, ya. Itu dengan tekun mamanya berdoa, anak-anaknya juga dipakai Tuhan. Demikian juga dengan tante-tante saya, om saya, itu juga beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, sampai hari ini. Dan anak-anaknya juga melayani, meskipun mereka nggak full time, ya, nggak full time, bekerja sekuler, punya bisnis, tetapi mereka juga bukan orang Kristen yang hanya kristal aja, ya, Natal dan Paskah itu datangnya, ya, tapi dengan tekun, ya, ikut melayani, ya, meskipun juga ada yang menikah dapat hamba Tuhan, ya, full time gereja, ya, itu bukan satu kebetulan, ya, tapi karena ada pengajaran yang benar di dalam keluarga, ya. Jadi itu harus menjadi tugas kita, membawa nilai-nilai kebenaran, kekristenan di dalam setiap keluarga kita, ya, yang sudah percaya harus kita ajarkan. Nah, terus gimana Bu kalau posisi saya ini anak, ya, orang tua saya belum dimenangkan? Ya sama, kalau anak yang terlebih dahulu mengenal Kristus, berarti anak juga punya tugas untuk memenangkan orang tuanya, ya, keluarganya. Itu saya kalau ketemu anak-anak muda, saya bagikan yang seperti itu. Berarti kamu yang harus menjadi berkat untuk orang tuamu, ya, harus menangkan, ya.
yang kita buka lagi berkaitan dengan ini untuk mengajar anak-anak. Kita buka di dalam Ulangan yang ke-6. Apa firman Tuhan kepada orang Israel ya? Ayat yang ke-5, 5, 6 dan 7. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun ya. Jadi kita harus mengajarkan terus berulang-ulang kepada anak-anak kita ya. Jadi itu yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau keluarga kita dimenangkan, kita juga mau menjangkau lebih banyak jiwa ya, untuk mengajar, mendidik. Jadi saya juga membawa keluarga saya juga mau mengajar mereka, anak-anak generasi penerus ya. Tadi yang sempat saya pikir ya, kalau mungkin hamba Tuhan yang sering menyampaikan firman Tuhan itu hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Dulunya itu nakal ya, dulunya beling ya, terus bertobat, dipakai Tuhan luar biasa, jadi terkenal. Nah, terus saya sering kali merenungkan, mosok kudu ngono ya, apa kudu dosa sik terus lagi dipakai Tuhan luar biasa. Nah, enggak ya toh. Nah, saya merasa seperti itu. Dari kecil saya juga sudah mengenal Tuhan. Masa aku tak dosa yang aku bertobat lagi dan dipakai Tuhan. Nah, kan enggak bisa seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi visi saya, misi saya dalam hidup saya, membawa generasi yang sudah mengenal Tuhan ini untuk menjadi lebih hebat ya, seperti Timotius ya, seperti siapa lagi? Musa. Nah, seperti siapa lagi yang dari kecil? Daud ya, untuk menjadi hebat. Kan gak dosa dhisik ya, tuh dari kecil udah dipanggil Tuhan ya, menjadi hambanya, melayani Tuhan dengan lebih hebat. Nah, jadi saya gak terus tadi melakukan dosa sik wis warek lagi eling Tuhan, nah, lagi bertobat. Iya nek masih ada kesempatan. Nah, kalau Tuhan wis gak wis bar, nah wis mulai lah belum sempat tobat, nah sudah kemana kita akan pergi ya kan, bukan seperti itu ya. Jadi tugas saya ke generasi selanjutnya, ke anak-anak saya, ke murid-murid saya yang kecil-kecil itu ya, kan mereka juga sudah dari keluarga-keluarga Kristen ya. Saya ajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan ya. Lakukan yang benar. Gak apa-apa dosa sih engkau terus bertobat. Enggak, justru saya mau kamu hidup benar dari kecil ini ya, sampai tua, sampai mati harus hidup benar ya. Itu menjadi tekad saya ya. Saya sangat senang, saya sangat berbahagia meskipun saya nggak dinilai dengan rupiah apa yang saya kerjakan. Tapi saya senang ketika saya melihat anak-anak didik saya ketemu lagi ya, yang kecil-kecil, Yeski, Vira, si ketemu lagi 5-6 tahun kemudian mereka udah remaja, mereka melayani Tuhan. Saya sangat bangga ya, saya terharu. Kadang ada satu murid saya yang dulu wakal ya, 2 blok misuhan yang wakal gak bisa ini, tapi sekarang dia melayani Tuhan. Kalau kemarin yang ikut ke Wismi ya, level up itu yang main gak tahu gitar atau bass, anaknya gemuk, rambutnya kriwul-kriwul itu ya, itu dulu murid saya ya. Jadi ada yang ketika kecil murid saya di SMP ketemu lagi jadi murid saya lagi ya, ada, karena kebetulan saya juga ke SMP ya, jadi di TK ketemu saya, di SMP ketemu lagi ya, saya senang ya. Terus dia juga
melayani Tuhan. Ya, saya katakan, ya, kamu harus hidup benar, kamu harus jadi berkat, kamu harus melayani Tuhan. Ya, meskipun saya nggak dapat berkatnya langsung, ya, tapi saya melihat hidup mereka, saya diberkati. Itu adalah kehormatan, ya, itu adalah anugerah, itu adalah kebanggaan saya. Ya, mungkin udah banyak, ya, saya senang kalau saya melangkah sampai hari ini, ya, Tuhan menyertai saya. Yakin pelayanan saya tidak sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Jadi mari kita semua juga, aku wis tua kok, Mbak, ya, aku wis tua kok, Bu. Tidak ada kata terlambat, ya. Siapapun yang ada di sekitar kita, mari kita ajarkan kebenaran, ya. Kalau keluarga kita sudah dimenangkan, maka orang lain juga kita ajak, ya, untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Poin yang ketiga, ya, mungkin yang ketiga, kita semua punya tugas yang sama untuk membawa setiap keluarga kita datang kepada Kristus. Ya. Harus, ya, ojo wis ben aku tak dhewe ae sing melok Kristus, liyane wis ben gak popo sembarang kowe meh melu iman di sembarang bebas, ya. Gue golek bojo ya sak senengmu. Ngono, enggak boleh. Saya katakan itu enggak benar kalau kayak gitu, ya. Orang tua harus mengatakan tidak. Kalau kamu enggak bisa mendapat pasangan yang seiman, katakan tidak. Ya, lebih baik tidak menikah katanya. Ya, lebih enggak menikah daripada meninggalkan Yesus. Ya, lebih baik kamu punya Yesus, kamu selamat daripada kamu ganti yang lain, kamu nggak selamat. Ya, harus menjadi pelajaran kita. Kita mau belajar kepada siapa? Kepada Yosua, ya, Yosua pasal yang ke-24 yang kita baca. Yosua 24 ayat yang ke-15. Nah, saya bacakan 15 bagian B aja, yang bawah, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ketika kondisi Israel sudah semakin baik, mereka sudah ada di tanah Kanaan, ya, justru dalam keadaan diberkati itu malah keadaan yang rawan, gitu. Nek menderita sik randuwe belum poso, ya. Doa tenanan. Nah, barang wis diberkati, wis iso numpak Pajero. Nek kemarin panas jobo jero. Nah, iki barang sing wis asli. Siapa kamu? Nah, itu. Oleh pendetane numpake opo kae? Nah, aku saiki numpak Pajero. Jemaat pendetane kalah wis gak gereja-gerejaan. Nah, yo kleru ya ini loh. Makanya Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, kue diberkati Tuhan, kamu harus tetap seperti dia, berkomitmen. Aku dan seisi keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi jangan lupa, kalau sudah diberkati, ya jangan lupa meninggalkan Tuhan, ya. Wis dapat kekayaan, wis dapat kehormatan, sudah dapat kepopuleran, nama terkenal, gitu, jadi artis, nah, wis lali, wis gak ning gereja. Nah, itu keliru, ya. Kalau di medsos itu kita sekarang kan bebas, ya, melihat video, itu ada anak Tuhan yang masih beribadah, ya. Saya senang kalau lihat yang seperti itu, sudah punya nama, sudah sukses menjadi artis, tapi dia masih mencari Tuhan. Lah awake dhewe sapa terkenal ora, ya toh. Lah kok kemenyek. Nah, itu apa yang mau kita sombongkan, ya toh. Kan enggak ada. Ya ayo cari Tuhan loh dengan sungguh-sungguh, ya. Oh, kita ini enggak ada artinya kalau enggak punya Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kita, maka kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Kok kemenyek. Nah, kayak kemini mulai kayak harus kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada dua contoh lagi keluarga yang
punya kesepakatan untuk mengikut Tuhan. Ya, Kornelius, ya, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua. Saya bacakan. Ini perikopnya Petrus dan Kornelius, ya. Yang kedua aja. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, karena Kornelius ini taat, ya, melakukan yang baik, dia didengar doanya, ya, dia menang bersama dengan keluarganya, ya, takut akan Allah, bukan sendiri tapi seisi rumahnya, ya, dimenangkan, diselamatkan. Di pasal yang ke-11, ya, di baliknya kalau di buku, ya, ayat yang ke-14 saya bacakan, ya. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu, ya. Jadi bukan 1-2 orang dalam keluarga, tapi semua seisi keluarga itu diselamatkan, ya. Jadi kita harus ambil komitmen, seisi keluargaku harus diselamatkan, ya. Karena ada orang-orang yang mau bertelur untuk keselamatan mereka. Satu lagi, Yosua pasal yang ke-6, balik lagi, ya, ke perjanjian lama. Yosua pasal 6 ayat yang ke-23. Saya bacakan semua, ini agak panjang. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Jadi keselamatan itu tidak untuk sendiri, tetapi seisi keluarga kita, bahkan orang-orang yang bersama dengan Rahab juga diselamatkan. Ayo kita sama-sama anak Tuhan punya komitmen untuk menyelamatkan keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, ya, kerabat kita, ya. Kita sampaikan kabar keselamatan. Allah hadir di dalam keluarga untuk menyelamatkan kita semua. Ada amin? Amin. Amin. Siapa yang mau ambil bagian untuk keselamatan keluarga? Apakah sudah seluruh isi keluarga kita diselamatkan? Ada yang masih bergumul sampai hari ini? Mari kita berdoa. Ada amin untuk firman Tuhan? Amin. Tuhan memberkati, ya. Sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Mari kita akan berdoa, berjanji kepada Tuhan untuk membawa keluarga kita datang kepada Kristus, ya. Mari kita naikkan satu pujian, ya. Tidak ada alasan, oh enggak Tuhan, Engkau ae, ya, sopo to aku iki, ya, aku orang dosa, aku orang asing. Tidak, tetapi barang siapa yang punya komitmen untuk mengikut Tuhan, dia akan dimenangkan, ya, seisi keluarganya. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian, bersama keluargaku melayani Tuhan. Refnya aja.
Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah musik boleh menaikkan pujian ini. Saat ini berdoa untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tahu Tuhan setiap keadaan kami. Kami keluarga, anak-anak Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk membawa seisi keluarga kami datang kepada Engkau. Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Biarlah Engkau yang menjadi Raja dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang menjadi kepala di dalam keluarga kami, yang menuntun langkah kami untuk membawa kepada keselamatan. Biarlah kami mau bertelut untuk keluarga kami. Biar suami kami, istri kami, anak-anak kami, mereka semua datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami datang mencari Tuhan. Engkau memberkati setiap kami pada sore hari ini tanpa terkecuali.